Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fahmi Istiqlal, mahasiswa manajemen Unsia. Kali ini saya akan menyampaikan salah satu tugas materi hukum bisnis, yaitu cash pada tahun 2003. PT JKLMN, sebuah perusahaan startup teknologi di Indonesia, menghadapi gugatan hukum dari salah satu mitra bisnisnya terkait perjanjian kerjasama. Intinya perusahaan tidak melakukan kewajiban membayar royalti sesuai dengan kesepakatan kontrak, sehingga kasus ini sampai ke pengadilan. Mari kita selanjutnya, yaitu dalam konten ini saya akan membahas tiga hal, yaitu aspek hukum yang perlu diperhatikan dalam kontrak kerjasama bisnis agar kejadian seperti perusahaan di atas nggak terulang, yaitu terus yang kedua, pengaturan hukum sengketa kontrak di Indonesia. Yang ketiga, rekomendasi penyusunan kontrak untuk mencegah sengketa. Yang pertama, aspek hukum yang perlu diperhatikan dalam kontrak kerja sama bisnis. Yang pertama, klausul hak dan kewajiban. Jadi menjelaskan secara rinci hak dan kewajiban masing-masing pihak. Klausul hak dan kewajiban menjelaskan rinci hak dan kewajiban masing-masing pihak. Yang kedua, klausul pembayaran. Nah, karena bisnis ada harus yang sangat penting adalah pembayaran. Pembayaran termasuk metode pembayaran, jumlah, serta konsekuensi jika terjadi keterlambatan atau wanprestasi. Itu termasuk jumlah, jatuh temponya, atau term of nya seperti apa. Yang kedua, harus ada klausul penyelesaian sengketa. Jika menentukan mekanisme penyelesaian jika terjadi perselisihan seperti mediasi, arbitrasi, atau litigasinya. Nah, klausul penyelesaian sengketa menentukan mekanisme penyelesaian jika terjadi perselisihan seperti mediasi, arbitrasi, atau litigasi. Ini sangat penting, apakah mau mediasi atau nanti langsung ke ranah hukum atau pakai arbitrase. Yang ketiga, klausul force majeure, yaitu kejadian luar biasa yang dapat membebaskan pihak dari kewajiban kontrak. Seperti kalau terjadi gempa bumi, gunung meletus dan sebagainya, ini harus dituangkan dalam kontrak. Yang kelima adalah sanksi atas pelanggaran. Ya, konsekuensi hukum yang jika salah satu pihak melanggar kontrak. Nah, ini harus dicantumkan sehingga ketika terjadi perselisihan akan mudah melakukan penyelesaiannya karena sudah ada di dalam kontrak. Yang kedua, pengaturan hukum sengketa kontrak di Indonesia. Nah, itu ada di Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, yaitu Perikatan pasal 233 sampai 1456 tentang perikatan dan perjanjian. Yang kedua, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 99, yaitu arbitrasi dan alternatif penyelesaian sengketa. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 99 tentang arbitrasi dan alternatif penyelesaian sengketa memberikan opsi penyelesaian di luar pengadilan. Yang ketiga, informasi transaksi elektronik. Nah, itu Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008. Nah, ini undang-undang jika kontraknya dilakukan secara elektronik. Yang keempat, prinsip-prinsip dalam hukum perdata, yaitu atas asas kebebasan berkontrak, etikat baik, dan keadilan. Nah, yang ketiga, rekomendasi penyusunan kontrak untuk mencegah sengketa. Yang pertama, gunakan bahasa yang jelas dan tidak ambigu. Ambigu itu tidak multitafsir. Nah, ini saya menunjukkan interpretasi berbeda. Gunakan bahasa yang jelas, tidak ambigu, dari istilah yang dapat menunjukkan interpretasi berbeda. Ini penting sehingga tidak akan muncul
konflik di kemudian hari atau celah untuk uang prestasi. Yang kedua, libatkan ahli hukum. Nah, kesesuaikan dengan pengacara atau memastikan semua sesuai dengan peraturan hukum yang berlaku. Yang ketiga, sertakan klausul penyelesaian sengketa. Nah, ini penting, sengketanya mau seperti apa kalau terjadi sengketa. Ya, saya sampaikan tadi masuk arbitrase, mediasi atau ke pengadilan. Yang keempat, dokumentasi komunikasi. Pastikan dokumentasi terkait kesepakatan yang telah dibuat baik dalam bentuk tertulis maupun elektronik. Ini penting, ini komunikasi. Kalau ada apa-apa sehingga jelas dokumennya. Yang terakhir yang kelima adalah audit dan revisi secara berkala. Nah, audit dan revisi lakukan evaluasi kontrak untuk memastikan masih sesuai dengan kondisi bisnis yang berkembang. Kalau tidak kan bisa direvisi atau pengajuan atau kontrak ulang atau pembatalan sehingga tidak ada masalah hukum di kemudian hari. Baik, ini disampaikan. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.